Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Mustawati dengan NIM akhir 036. Di sini saya ingin mengerjakan topologi yang dimana DHCP dan DNS, yaitu tugas AJK, administrasi jaringan komputer. Baik, langsung saja. Di sini kita akan mengisinya dengan router. Setelah itu switch layer 3, dan juga isinya, dan DNS 1. Setelah diisi semua kayak gini, terus kita lanjut ke kabelnya. Kita sambungin semua. Setelah selesai semua, di sini saya akan menjelaskan alur dari masalahnya, yaitu skenario masalahnya adalah VLAN 10 tidak mendapatkan IP address, terus VLAN 20 mendapatkan IP tetapi tidak bisa resolve. Terus reverse DNS tidak berfungsi setelah DHCP restart, beberapa klien kehilangan koneksi, terus terjadi konflik IP di VLAN 20. Terus beberapa klien menggunakan DNS publik meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Baik, supaya tidak bingung, kita isi terlebih dahulu nama-namanya di bagian visi-visi ini ya. Start. Server. Setelah diisi, juga jangan lupa tadi juga tertera dengan nama VLAN. Kita kasih nama dulu VLAN-nya, VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, setelah dinamain seperti kayak gini, kita lanjut. Tadi kan ada masalah IP-nya. Nah, kita akan memberi IP-nya di bagian sini-sininya supaya mengetahui, yaitu 192.168.10. Supaya cepat kita salin aja ya. Dan jangan lupa juga di bagian routernya diisi juga 10.0.0.1. Setelah selesai,
Nah, di sini saya juga akan menuliskan DHCP-nya sama DNS. 92.16.30. Terus DNS-nya 1. Satu sembilan dua titik 198.30. Setelah ditulis, kita akan langsung pergi ke bagian routernya untuk mengkonfigurasinya. Konfigurasi. Seasonal yaitu 10.0.0.1. Terus 2.5.255.0. Setelah selesai, kita pergi ke switch layer 3-nya untuk memberi CLI. Kita enter, terus no, terus enter, terus N, terus namain event 10, namanya name staff, terus text kita tutup lagi, terus lanjut ke VLAN 20, terus namanya web. Setelah itu tutup lagi, kita namain sampai VLAN 30 ya. Server. Setelah selesai, kita akan selesai kita bagian kabel-kabelnya ya, untuk supaya terhubung dari switch layer 3-nya ke PC-PC dan servernya. Itu INT FA yang ditulis ini kabel yang terhubung dari switch-nya ke PC-nya. 0/2. Terus SW, ACC, SW, ACC,
VLAN 10. Setelah itu kita tutup. Terus kita ulang ya sampai VLAN yang ke-30. Terus VLAN int fa /3. Terus acc VLAN 20. Terus kita tutup, terus tulis VLAN 30 fa 0/4 int fa 0/4. Setelah itu acc VLAN 30. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke bagian kabel yang mau diterang, di mana ini kan switch-nya terhubung ke router. Nah, jadi yang diterang itu switch yang terhubung ke routernya. int fa 0/1 terus sesuai terang n capsulotion dot 1 invalid. Berarti ada yang salah di bagian tulisannya. Kita ulang lagi ya. Encapsulation. Nah, SV mau terang. Yaitu SV terang aloe VLAN 10, 20, 30. Terus tutup. Nah, setelah selesai di bagian switch-nya, kita lanjut ke bagian routernya. Kita ke CLI. X untuk supaya mengulang ke bagian config.
Yang diisi ini kabel kan, router ke switch-nya, terus nanti 0 titik ini diisi bagian yang mau dikasih, yang mau terhubung ke isinya, berarti VLAN 10. Setelah itu sularion dot jangan lupa VLAN-nya. Setelah itu IP ADD 1.1.1.255.255.0. Setelah itu kita tutup X. Kita ulangi sampai VLAN yang ke 30. Dan di bagian ininya juga jangan lupa diubah ke VLAN yang mau dikasih, yang mau terhubung ke routernya. Nah, setelah selesai, karena ini mau dikonfigurasikan ke DHCP, jadi kita klik di sininya DHCP full, IP DHCP full, VLAN 10. Nah, ini tanpa spasi ya. Terus net, tulis 92.168.10.6. Terus 255.255.255. Nah, setelah itu tulis default router 192.168.10.1. Terus DNS servernya 8. Terus jangan lupa ditutup. Kita ulangi sampai yang VLAN 30. 20. Netnya terus default gateway-nya DNS-nya dan ditutup lagi. Terus sekarang ke 30. Terus netnya
Terus setelah itu default gateway-nya, terus di situ DNS servernya. Terus itu kita tutup. Setelah selesai, kita pergi ke bagian PC-nya, apakah berhasil untuk DHCP. Successful ya. Terus yang kedua, apakah berhasil? Successful. Terus yang servernya, apakah juga berhasil? Successful. Nah, setelah itu kita pergi ke servernya. Nah, kita DHCP. Nah, di bagian server pool ini kita klik VLAN 10. Terus ini default gateway-nya tadi 168.168.10.1. Nah, ininya diisi 8.8.8.8. Nah, setelah selesai kita save add. Nah, terus di sininya juga diganti 20, sini ganti 20, terus kita lagi, terus kita juga 30, di sini juga 30. Setelah itu kita lakukan lagi dan jangan lupa on ya. Nah, setelah selesai bagian DHCP-nya, terus kita ke bagian DNS. Nah, DNS ini juga jangan lupa di-on kan, terus namanya yaitu app. Nah, di sini diisi dengan nomor ininya, IP-nya. IP dari servernya dan ya server. Terus kita isi ya 192.168.30.2. Nah, untuk mengubah namanya itu bagian HTTP, terus bagian indeks ininya, dan jangan lupa periksa dulu ya on ya. Terus kita edit, setelah itu nah di bagian ini Cisco packet tracernya kita ubah ke app kampus lokal. Nah, setelah kita ubah terus jangan lupa di save. Nah, kita yes. Setelah itu setelah selesai kita akan ping ya, apakah successful. Successful. Terus yang PC kedua ke server successful juga.
Nah, untuk selanjutnya kita pergi ke webnya, apakah bisa? Web, kita klik yang 192.168.30.2. Oke, kita go. Nah, berhasil ya. app kampus lokal. Kita periksa per PC-nya ke web browser 1192.168.2. Oke, kita go. Berhasil juga. Terus bagian servernya apakah berhasil juga? Desktop, web, 192.168.30.2. Oke, berhasil. Ini semuanya berhasil. Jadi, saya akan menjelaskan di bagian-bagian soal. Di situ jelaskan proses lengkap DHCP DORA dan identifikasi di tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. Di VLAN 10 ini tidak mendapatkan IP. Terus yang kedua soalnya, DHCP server berada di VLAN 30. Jelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan 20 tetap bisa memperoleh IP secara otomatis. Sertakan konsep dan istilah teknisnya. Terus yang ketiga, ditemukan log berikut yang dimana analisis penyebab teknisinya, dampak terhadap jaringan, terus solusi jangka pendeknya, setelah itu solusi desain jangka panjangnya, terus terjadi konflik IP pada VLAN 10 meskipun menggunakan DHCP. Terus sebutkan 5 kemungkinan penyebab dan teknis dan metodenya. Terus yang kelima, jika terjadi regue DHCP server di jaringan, maka mekanisme serangannya, terus cara mendeteksinya, secara forensik, terus mitigasi pada switch mana kabel, terus konsep DHCP snooping-nya. Terus yang keenam, rancang konfigurasi DHCP untuk VLAN 10, last time, terus optimal lingkungan, option 3, terus option 6, terus reversi IP untuk printer. Nah, untuk jawabannya itu proses lengkap DHCP-nya itu di carver, terus klien 10-nya itu mengirim DHCP di carver, yang dimana broadcast-nya 255, 255, 255, 255 untuk mencari DHCP server. Terus kedua itu offer, dimana DHCP server membalas dengan DHCP cover yang berisi IP address, terus subnet mask, default gateway, DNS, terus list time. Terus yang ketiga request-nya yaitu di mana klien mengirim DHCP request untuk menyetujui IP yang ditawarkan. Nah, yang keempat yaitu acknowledge, server mengirim DHCP pack yaitu IP resmi digunakan klien. Terus titik kegagalan VLAN 10 tidak mendapat IP ya karena DHCP server berada di VLAN 30 sedangkan klien di VLAN 10 itu broadcast DHCP-nya tidak bisa melewati router. Terus maka kegagalan paling sering terjadi di tahap di carver tidak sampai ke DHCP server. Terus penyebab teknisinya tidak ada IP helper address, terus terang VLAN 10 tidak aktif, terus VLAN salah tagging, terus DHCP pool-nya salah subnet, terus pool IP-nya habis. Yang kedua, mekanisme agar VLAN 10 dan 20 tetap
mendapat IP, yaitu konsep utamanya DHCP Relay Agent. Terus setelah itu mekanisme teknisinya, client VLAN 10 broadcast DHCP di cover, terus interface-nya router VLAN 10 menerima broadcast, terus router mengubah broadcast menjadi unicast, terus router mengirim ke DHCP, server VLAN 30, terus server membalas router meneruskan kembali ke klien. Terus istilah teknisinya itu DHCP Relay Agent, IP Helper Address, terus Inter-VLAN Routing, terus Broadcast Domain, terus Layer 3 Interface. Terus analisis loop DHCP-nya, penyebab teknisinya yaitu tidak ada IP helper address-nya, terus interface trunk tidak mengizinkan VLAN 10, terus DHCP full habis. Terus ACL-nya memblokir UPD 67 atau 68, terus DHCP service-nya mati. Terus dampak terhadap jaringannya, klien mendapat IP APIPA, terus tidak bisa akses server, terus gangguan pembelajaran, terus broadcast rarity terus menerus, terus solusinya dalam jangka pendek yaitu tambahkan IP helper, terus restart DHCP-nya, pembesar pool IP-nya, terus clear DHCP bandingnya, terus solusinya yaitu gunakan DHCP server dedicated, terus implementasi DHCP failover, terus gunakan IP address management, terus aktifkan DHCP snooping, terus monitoring jaringan. Terus konflik IP pada VLAN 20 yaitu ada 5 penyebabnya, yang dimana IP perangkat memakai IP statis dalam ranger DHCP. Terus yang kedua DHCP full overlapping, terus rogue DHCP server, terus list belum expired tapi IP dipakai manual, terus database DHCP korup, terus salah VLAN. Terus yang kelima rogue DHCP server, mekanisme serangannya yaitu penyerangan colok laptop ke jaringan, jalankan server DHCP. Terus deteksi forensiknya, cek DHCP di banding table, terus paket capture, setelah itu cek log switch-nya. Terus rancangan konfigurasi DHCP VLAN 10 yaitu pertama perhitungan subnetnya, yang kedua last time-nya, ketiga konfigurasi DHCP-nya, terus option 3-nya, option 6-nya itu option 3-nya itu 192.168.10.1, terus option 6-nya itu yang DNS itu 888, terus reversi IP printer-nya yaitu IP-nya contoh ya. Terus contohnya itu MAC-nya itu IP-nya itu 192.168.10.10. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan di tugas yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjawab soal nomor 2 yang ditugaskan oleh mata kuliah AJK, yaitu administrasi jaringan komputer. Nah, di sini jawaban yang pertama yaitu perbedaan fungsi DNS DORA, yaitu yang pertama adalah recursive resolve-nya. Fungsinya itu menerima query dari klien, terus mencarikan jawaban sampai tuntas, menghubungi root server, serta menyimpan hasil dalam cache-nya. Dan kalau autotative itu bagian fungsinya itu menyimpan database resmi domain, terus memberikan jawaban final, tidak mencari ke server lain. Setelah itu perbedaan utamanya di bagian rekursif dan autotative-nya ini yaitu mencari jawaban serta memberi jawaban resminya. Terus jawaban 2 dan nomor 3 itu bagian
Pertama, mekanisme PTR record-nya, yang kedua, struktur resersi zone-nya, terus yang ketiga, penyebab reverse lockout-nya, terus yang keempat, contoh format zone file yang benar, terus jawaban yang nomor 4 yaitu klien tetap menggunakan 88 meski DHCP-nya itu DHCP set DNS-nya internal. Penyebabnya kenapa? Karena yang pertama klien manual set DNS, yang kedua klien pernah connect wifi lain, terus polisi BYOD tanpa kontrol, terus IP versus 6, DNS override, terus firewall tidak blokir outbound DNS. Cara mendeteksinya gimana? Yaitu di mana pada klien, terus IP config-nya, terus pada firewall-nya, di routernya itu monitoring traffic port 53 keluar. Terus solusinya itu yang pertama firewall rule-nya itu blokir semua DNS keluar kecuali DNS internal. Terus yang kedua, redirect DNS-nya. Terus yang ketiga, DHCP info chat-nya. Terus yang keempat, disable manualnya. Terus yang kelima, gunakan ACL. Terus yang jawaban yang nomor 5, yaitu risiko DNS dan mitigasi. Yang pertama, DNS cache-nya poisoning-nya. Terus yang kedua, zone transfer tidak sah. Terus yang ketiga, DNS amplification. Terus yang keempat, DNS tunneling. Dan begitu jawaban yang bagian tugas nomor 2. Terus jawaban tugas yang nomor 3, yaitu jawaban yang pertama, rancangan skema DHCP failover menggunakan 2 server Linux, yaitu misalnya DHCP server pertama itu 192.168.30.10. Terus DHCP server 2 itu 192.168.30.11. Terus VLAN 10 192.168.10.0.0 prefiksnya 24. Terus yang VLAN 20 itu 192.168.20.0 prefiksnya 24. Terus yang pertama, mode DHCP failover. DHCP failover itu memungkinkan 2 server berbagi database agar layanan tetap berjalan jika salah atau gagal. Terus terdapat 2 utama, yaitu di mana ada hot standby, terus yang kedua load balancing. Terus terus selanjutnya itu sinkronisasi list. Ada juga konsep split versus hot standby-nya. Terus yang jawaban selanjutnya itu best practice design. Terus jawaban yang nomor 2, rancangan desain DNS rekomendasi. Misalnya, primary DNS-nya itu 192.168.30.20. Terus secondary DNS-nya itu 192.168.30.21. Terus domainnya itu seperti tadi, itu kampus lokal. Kampus titik lokal. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.